Kementerian Agama adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Kementerian Agama mempunyai peran dan kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam manajemen ASN, peran Kementerian Agama yakni perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional dengan melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10, 11, 12 tentang aparatur sipil negara. Secara umum, konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai kondisi yang dialami oleh pejabat publik ketika kewajibannya menjalankan fungsi publik berbenturan dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini mencakup baik kepentingan finansial seperti kepemilikan perusahaan, pemberian hadiah, ataupun kepentingan non-finansial seperti hubungan keluarga, organisasi politik, maupun kelompok organisasi tertentu. Untuk mencegah tidak terjadinya konflik kepentingan dalam manajemen ASN, salah satunya yaitu melalui sistem perekrutan ASN yang transparan dan terbuka, sehingga prosesnya dapat diawasi langsung oleh masyarakat umum dan seluruh peserta. Sebagai seorang ASN, kita sudah mengabdikan diri kita untuk NKRI. Oleh karena itu, kita harus mementingkan tujuan dan cita-cita negara terlebih dahulu, serta harus terbebas dari politik praktis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Dengan Bapak siapa dan ada keperluan apa ya, Pak? Saya dari Partai Semut Hitam, Pak. Dan saya ingin mencari kader baru. Dan sepertinya Bapak cocok untuk mengisi kandidat tersebut. Terima kasih atas tawaran Bapak. Namun saya mohon maaf, Pak, saya harus menolak tawaran tersebut. Karena saya sebagai ASN harus netral dan tidak boleh berpihak pada golongan atau partai politik manapun. Salah satu tujuan dalam penerapan manajemen aparatur sipil negara adalah untuk menghasilkan pegawai yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak menerima suap adalah salah satunya. Suap akan membuat hasil pekerjaan kita menjadi tidak objektif. Hal ini akan berdampak buruk pada peran seorang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melakukan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Profesional yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan berkualitas berarti pelayanan yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Contoh praktik sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang aparatur sipil negara menerapkan sikap dan perilaku dalam manajemen ASN adalah menerapkan kode etik pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 5, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Menerapkan sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
Contoh penerapan sistem merit yang telah dilakukan adalah penerapan sistem CAT untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Intervensi dan prevensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga kita mendapatkan calon ASN yang berkualitas. Seorang ASN harus sanggup menjaga rahasia negara. Informasi seperti proses penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara, persandian negara, pengamanan aset vital negara, ketahanan ekonomi nasional, intelijen negara, dan hubungan luar negeri tidak boleh disebarluaskan. Hal ini karena akan muncul dampak buruk jika jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halo, nama saya Muhammad Wildan Al-Azkia dan saya adalah pengguna aktif media sosial. Saya sudah lama bermain media sosial dari mulai Facebook, Twitter, Pep, dan kemudian sekarang Instagram. Namun, sebagai seorang ASN, kita tidak bisa sembarangan dalam bermain media sosial. Pada best practice manajemen ASN, terdapat poin yaitu taat mematuhi semua peraturan yang mengikat sebagai bagian dari pelayan masyarakat. Aparatur sipil negara tentunya harus senantiasa taat pada aturan dan menjadi cerminan yang baik di masyarakat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Mei 2018 telah menandatangani surat edaran tentang penyebaran informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara. Melalui surat edaran tersebut, Menteri PAN-RB menekankan bagi para pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial agar lebih memperhatikan hal-hal yang diketik dan lebih bijak dalam bermedia sosial.